buat laporan-laporan harian. Ya, alhamdulillah sudah ada nilai positif kan. Alhamdulillah situ ya berkat dukungan teman-teman kita juga dari kampus, dari teman-teman kita dari BRK. Di situ sudah ada nilai. Mudah-mudahan Pak Sabta nanti bisa MOA itu kadang-kadang hari Senin atau Selasa. Nah, iya. Jadi itu sebagai aku juga Pak beban mental saya juga di situ. Nah, itu sudah selama proses dan kita potong jalur saja nanti di situ. Jadi di situ Pak Holland, mungkin ada adik-adik nanti dari magang-magang dari kami mungkin ada laporan ke Bapak setiap berapa waktu saya suruh menghadap ke dosennya, harus menghadap ke dosennya, apa masukan dari dosen-dosen dari kita, apa yang perlu ditambahkan di situ, saya minta. Jadi di situ aja dulu Pak. Apalagi kira-kira kan? Ini terlalu tegang gitu. Baik, kita buka sesi pertanyaan dulu. Mungkin bagi rekan-rekan di sini ada yang bertanya. Oke, dari Pak Sandi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman. Jadi ini sangat menarik Pak ya. Pak terkait dengan diskusi tadi ini Pak Sandi sama Pak Adrian ya Pak ya. Jadi saya ada satu hal yang mungkin kita tadi bisa tarik satu garis benang Pak. Jadi memang sebenarnya antara kita universitas maupun antara BRK dan antara desa itu kayaknya kita saling membutuhkan dan kita saling saling tidak bisa terlepas Pak. Terutama untuk menjalankan program-program kita terutama yang tadi di kita sendiri di fakultas kita dan BKM baik untuk di BRK yang harus menciptakan sumber daya yang kualitas yang berkompetensi dan juga desa yang membutuhkan untuk mengembangkan desanya sendiri. Nah sebenarnya Pak kami ingin nanti ke depannya MBK ini tidak hanya menjadi sebuah kegiatan yang rutin gitu Pak, yang maksudnya baik pun di desa maupun di BRK maupun di kita sendiri hanya menjadi sebuah kegiatan yang dimandatkan oleh kementerian ini kegiatan harus jalan, tapi bukan seperti itu Pak. Jadi harapnya nanti kita kedepannya kegiatan ini menjadi kegiatan yang penuh manfaat gitu. Ya baik dari kita sendiri kita memberikan manfaat kepada anak-anak kita bahwa MBK ini membentuk mereka untuk menjadi mahasiswa-mahasiswa yang mandiri. Ya, nanti pada saat mereka selesai kerja dan selesai lulus mereka bisa bekerja dan bisa digunakan. Apalagi kita sekarang mau MEA kan, mau nggak mau kita pun MEA. Anak-anak kita kan tidak hanya dia mendapatkan kompetensi yang dari BRK, tapi anak-anak kita tuh mampu dan bisa diujikan dan akan bisa dipakai di industri maupun di perusahaan ke depan. Dan satu sisi sebenarnya yang menarik, jadi kemampuan itu sebenarnya anak-anak itu bisa tadi diletakkan di desa. Jadi kami harapkan kedepannya nanti mungkin di Topa ini bisa menjadi desa binaan Pak ya. Nah itu paling penting Pak. Jadi kita sendiri fakultas belum ada ya, desa binaan ya. Jadi desa binaan ini sangat penting Pak. Jadi setiap institusi itu dia memiliki sebuah desaan yang memang desa itu bukan binaan. Desa itu menjadi sebuah ya role model kita. Jadi mahasiswa kita nanti akan mau di sana, mengambil desa di sana dan dan melakukan kita di sana. Nah tapi dia bersifatnya dia sistematik Pak. Jadi misalnya tahun pertama kita memberikan mahasiswa kita akan membantu desa di Topes seperti ini. Tahun kedua mungkin ada kegiatan yang program referensi apa? Jadi kegiatan ini selalu meningkat. Dan ini akan nanti dibantu oleh BRK. Kita akan nanti membantu mahasiswa kita untuk meningkatkan potensi itu. Jadi nanti dari BRK mahasiswa kita sudah memiliki potensi, nanti potensi itu akan dimanfaatkan nanti di desa. Jadi seperti itu Pak. Mungkin itu dari saya Pak ya. Jadi saya harapkan nanti ke depannya kita mempunyai jalur benang yang sama, kita saling membutuhkan, dan saya harapkan nanti MBK ini tidak hanya menjadi program itu alat program rutinitas ataupun program paksaan dari MBK. Bukan seperti itu Pak. Ini program yang sangat menarik untuk memberikan manfaat ke semuanya, baik ke kami, baik ke mungkin ke Pak Safik di BLK itu sendiri, dan baik itu juga mungkin di desa. Dan kami harapkan nanti kita ke depannya ada mungkin desa Top ini menjadi desa kita, desa role model dan desa binaan dari kita. Mungkin suka dengan dari saya, itu yang bisa saya dapatkan dari diskusi yang cukup menarik ya Pak ya. Sangat menarik Pak, dan kita ini sama Pak Eko juga kayak kita tuh mungkin banyak tantangan Pak Eko ya. Kita akan bantu Pak Dekan
bagaimana nanti kita bisa meningkatkan kompetensi mahasiswa kita baik komunikasi maupun itu. Baik, terima kasih Pak Arisandi. Tadi ada masukan dan mungkin kita tarik kesimpulannya bahwa sinergitas dari seluruh institusi ini sangat diperlukan dan bagaimana nanti program itu berkelanjutan. Baik, teman-teman yang lain, mungkin silakan ada yang ingin bertanya atau berdiskusi. Oke, silakan ada Pak Mujahidin. Silakan Pak Mujahidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Dekan Fakultas Teknik dan Asapik selaku pendidik di Berkali, kemudian Pak Sekretaris tadi bisa namanya. Beberapa referensi yang kami pernah lakukan di Kabupaten Indah, memang sebetulnya salah satu kendala energi yang kami lakukan sebagai salah satu program besar, yaitu Mensana Terang. Itu pernah kami lakukan. Hanya pada pelaksanaan pemerintah desa itu terkendala di dalam teknis yang seharusnya dipenuhi sebagai salah satu syarat untuk mewujudkan energi berkelanjutan. Harapan kami, sinergitas yang dimaksudkan itu memiliki suatu roadmap. Jadi roadmap fase-fase pelaksanaan pada kurun waktu tertentu. Nah, ini yang belum pernah kami temukan dari beberapa hasil pengamatan kami di lapangan. Jadi jujur saja memang roadmap itu memang menjadi salah satu parameter untuk pelaksanaan jenjang pengembangan desa itu berkelanjutan. Jadi harapan saya mudah-mudahan Topaya termasuk dari bagian pengembangan desa yang memiliki roadmap itu. Jadi selama ini memang saya melihat desa terutama di dalam aparatur desa itu masih terkendala di dalam melakukan sebetulnya seperti apa roadmap yang harus diwujudkan untuk pengembangan desa depan. Saya kira demikian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Mujahidin. Jadi tadi Pak Idin mempunyai sebuah ide seperti itu tadi ya, bahwa kita harusnya roadmap kita untuk energi terang, energi berkelanjutan. Jadi seperti Pak Sabta, seperti kita perlu mendukung itu harapan dengan kayak nanti bagaimana kita bisa membuat roadmapnya bersama dengan BLK di desa, sehingga nanti kita Topaya Selatan bisa menjadi role model ya, bagaimana energi baru terbarukan ini diimplementasi. Ya seperti halnya kalau saya beri contoh di Lombok, di Terawangan ada satu tempat yang bisa jadi site. Nah itu kita mungkin nanti dengan dukungan dari Pak Sekdes dan teman-teman mahasiswa yang akan melaksanakannya, dengan kemudian dipandu dan dibantu oleh teman-teman BLK, itu bisa menjadi suatu program yang sangat sinergi. Baik, wah Pak Edi tadi, Pak Edi nanti kita harus ajar lagi Pak. Saya sedikit saya kemarin ada dapat informasi ya, dari salah satu mahasiswa saya yang kebetulan ikut dalam program tim energi baru terbarukan. Kemarin dia sampaikan pada saya, Pak, ada rencana pemerintah pusat berkoordinasi dengan beberapa investor untuk membuat semacam pabrik atau energi baru terbarukan di Topaya. Saya nggak tahu apakah betul di Topaya Selatan atau di Topaya mana. Saya belum dapat lokasi pasnya. Tapi memang ada rencana seperti itu. Ya, jadi bagaimana membuat semacam fasilitas EBT dalam bentuk panel surya ya, yang nanti akan disalurkan energi tersebut. Bisa dijual ke Singapura katanya, negara tetangga dan lain sebagainya. Nah, salah satu lokasinya memang di Topaya. Sekarang lagi jalan dalam bentuk penyusunan dokumen. Nah, itu informasi yang saya dapatkan. Memang lagi mereka tim ya, karena memang kebetulan mahasiswa saya terlibat langsung di dalamnya. Salah satu terlibat di dalamnya yang sampaikan demikian kepada saya. Oh ya,
Nanti kita ya, dari fakultas akan mencoba ikut serta, bagaimana mengimplementasikan itu. Nah itu kalau memang nanti entah lokasinya memang betul di Topaya Selatan, itu akan sangat bagus sekali ya, menunjang kesejahteraan masyarakat tentunya. Karena kenapa nanti bisa jadi desa Topaya bisa meminta semacam ayo dong dari 6.000 penduduk kami minimal 10% ya ikut membantu bekerja di industri tersebut. Nah ini saya rasa jadi tantangan kita nih ke depan ya, di Fakultas Teknik bagaimana ya, minimal memberikan pengetahuan tentang EBT tadi ke masyarakat, minimal mereka sudah punya ya, bagaimana merakit panel-panel surya ya, entah itu dalam bentuk on grid ataupun off grid ya, dari panel ke baterai ke beban dan lain sebagainya, minimal pengetahuan itu. Nah itu bisa jadi gitu Pak Pahalan, nanti coba dosen-dosen tawarkan seperti apa bentuknya, tapi jangan itu hanya pelatihan sekali jadi gitu ya. Tadi benar kata Mas Hafiz gitu lah, hanya sekedar pelatihan saja. Nah itu yang saya harapkan tadinya adalah bahwa setelah pelatihan itu siapa tahu nanti ada berpikir mereka coba untuk membuat itu di rumahnya terlebih dahulu. Walaupun bebannya mungkin nggak langsung ke AC, tapi ke DC dulu. Jadi beban yang DC bisa digunakan. Ya kalau ke AC kan butuh inverter. Prosesnya 20% besar. Nah itu ya yang bisa. Contoh misalnya LED-nya, lampu LED sekarang sudah ada LED DC dan lain sebagainya. Atau pengetahuan gimana semua rumah itu diganti. Kayak rumah saya, alhamdulillah Pak Sampai ya, karena saya orang yang sustainable energy. Hampir semua rumah saya pakai LED, nggak pakai neon lagi, Pak. Ya. Dengan daya 9 watt, tapi keterangannya sudah terang. Jadi saya sudah benar-benar mengimplementasikan itu di rumah saya. Nah, pengetahuan itu yang harusnya minimal ya bisa punya gitu, warga desanya punya. Nah, mungkin seperti itu Pak. Baik, tadi pesan yang disampaikan oleh Pak Adi kan sudah bagus sekali. Jadi memang mestinya akan jadi harapan itu tadi. Baik, itu juga betul. Jadi ini kan saya sudah tahu nih. Iya, sebenarnya teman-teman nanti di mahasiswa di sini bisa disampaikan itu daripada pakainya. Ya, ini ketelah itu pengetahuannya. Kalau selama ini kan nggak tahu nih. Saya juga kan nggak tahu nih. Di desa masih pakai neon. Nah, kemarin dengan adanya ini bisa disampaikan. Kita menghemat Dayanya kecil kan? Tapi kan daya listrik kan pencahayaan sama. Nah inilah, mudah-mudahan nanti kawan-kawan ini bisa menyampaikan itu ke masyarakat. Betul. Jadi apa yang saya sampaikan itu yang akan kita coba wujudkan dalam program Pak desa yang menjadi satu. Jadi kita nggak berpikir yang terlalu tinggi-tinggi. Ya, yang sederhana saja, yang simpel tapi bisa diimplementasikan dan bermanfaat bagi masyarakat gitu. Nah, apa sih fungsinya pakai LED gitu kan? Ya. Jadi masyarakat pun nggak terbebani dengan biaya tagihan listrik yang besar. Jika sudah menerapkan itu ya, sebagian beban listriknya dialihkan ke LED. Saya ada tambahan sedikit boleh Pak? Ya. Jadi suara saya tersambung. Jadi gini, saya tadi melihat tentang dari Topaya Selatan ini saya ada tentang masalah sampah plastik bekas segala macam. Saya pernah sama adik kakak saya itu sudah dia membuat saya melihat sampah plastik itu bisa jadi kayak premium. Nah, pernah nggak dilakukan di desa Topaya? Ban bekas itu bisa jadi solar, dengan buat alat sendiri, dengan penguapan terjadi itu keluar. Kita sudah pernah uji coba motor itu sampai ke pasar menggunakan dari plastik itu. Jadi dia sudah bicara sama saya kemarin itu saya pernah minta arahkan teman-teman kita dari Umrah, dari kita dari Umrah untuk coba adakan penelitian tentang itu. Ya mungkin juga kalau sampahnya banyak, tentang itu mesti kita bisa use, kita bisa gunakan.
pemanfaatan sampah. Jadi dalam tadi bank sampah tadi jadinya. Ini menarik nih. Jadi saya jadi ingat waktu itu saya sempat sebagai juri Pak Safian. Jadi teknologi tepat guna saya sempat menjadi juri waktu itu di Kota Tanjung Pinang. Yang kebetulan salah satu pesertanya memanfaatkan sampah plastik, ya, limbah sampah plastik itu jadi paving block dan jadi minyak jati. Nah sekarang itu kemarin kita berkunjung di Kampung Bugis ya, kita coba dengan Pak Anton dan tim waktu itu. Memang alatnya agak rumit. Nah Pak Anton ini ya beliau kan spesialisasinya di desain dan mekanika. Beliau berikan masukan dan sebagainya terkait alatnya yang tadi disampaikan. Bisa dilakukan begitu. Biaya mungkin sekitar 5-10 juta, nggak sampai. Tapi outputnya itu bisa jadikan minyak, ya, dan paving block. Jadi paving block yang ada di halaman itu dari itu. Nah mungkin itu bisa kita kembangkan untuk membuat, jadi memanfaatkan sampah plastik betul. Jadi betul tuh Pak Safian, jadi saya jadi teringat. Memang kemarin juga kita ada pembahasan itu ya Pak. Jadi memang hanya kan kita pengen berharap juga nanti dengan adanya diskusi ini, ya, jadi makin banyak masukan apa yang mau dibuat. Karena kita tahu sendiri limbah plastik itu, apalagi kami lah mau kalau sekarang mungkin masih pada luas Pak, karena ya bisa ada sampai kemana. Bahkan aqua saja saya lihat yang ngambil itu bukan mana dari mana-mana, dari luar kan bahkan. Nah ini kita berharap dengan seperti ini teman-teman di sana bisa menemukan ini. Langsung kalau anggaran itu di desa bisa. Yang penting SDM-nya kan gitu. Jadi jangan sampai. Karena kami bahkan juga dapat bantuan terkait dengan limbah sampah pengolahan dikasih kita. Dikasih kami di sini. Yang olah yang ada. Ini ya, ini yang menjadi permasalahan. Jadi hanya sekedar memberi, tanpa memberikan edukasi. Kasih sudah lepas. Nah itu sudah. Nah ini dia. Ini kita mau ubah. Nah ini yang kita mau ubah. Saat ini ada. Masih ada. Mungkin nggak bukan. Jadi itu mengolah itu. Hanya saya bilang, kami kan tidak bicara unggul Pak. Tapi kita bicara lemah. Kan gitu bahwa SDM kami gitu. Bahwa untuk mengolah itu. Makanya kaya selalu melibatkan orang luar sebagai role modelnya. Kalau mereka bicara kenapa harus orang luar, sekarang apa sudah dilakukan orang dalam, kan begitu. Terus haruskah kita selama ini mengikuti orang dalam, sementara kita action, kan begitu. Nah ini kita ambil contoh, makanya saya tadi belum cerita, saya mengirim mahasiswa untuk pelatihan saja, bukan warga saya, mahasiswa yang saya kirim, kan begitu. Karena kita ingin jadi contoh dulu nih. Ini kalau masyarakat kita harus manja-manja, agak susah. Karena banyak sekali desa itu pada sering dapat bantuan-bantuan, tapi eksekusinya tidak ada karena tidak ada bantuan. Saya jadi ini tertarik nanti bisa Pak Anton ya, kemudian nanti Pak Anton kita coba lihat peralatannya seperti apa yang ada di sana, apakah masih bisa digunakan, dan coba kita coba lihat. Itu sangat sayang sekali. Pak Safian, sangat sayang sekali. Memang memang ya bantuan itu harusnya memang disertai dengan edukasi metodenya seperti apa gitu kan, jangan hanya sekedar beri selesai gitu. Inilah kita harapkan nanti teman-teman di kampus lah, desa kan gitu. Tadi bikin mesin apa silakan aja Pak, ajukan proposalnya ke desa. Jadi cuma karena saya gampang. karena berbicara dari pengalaman itu di desa-desa ini Pak, setiap ada bantuan itu, bantuan dari segi apapun bentuknya, dari segi ibu masak itu ada, saya tahu itu. Jadi, nah sekarang terbuka, suatu sistem yang terbuka. Yang ya sekali-sekali dibawa, bapak-bapak ini tuh melihat nih paparan kami yang sampah ini tentang sampah yang tidak digunakan. Kita lihat apa kerusakannya. Kita uji coba. Jadi kalau masyarakat, kalau kita sudah buat, masyarakat lihat. Jadi bapak nanti buat sampah plastik, misalkan, ban bekas, misalkan. Kan ada nilai plus untuk desa Pulau Selatan. Jadi kalau kita berbicara hanya, wah sampai perkara barang tua tidak bisa kita berjuang, itu kontribusi kita.
bisa dimulai dari bank sampah. Iya. Jadi sampah plastik sekilo nanti 100 Iya, rupiah. Iya. Kemarin kita memang udah mengonsepkan itu Pak. Ya, betul. Hanya bisa Yang menjalankan Ya, Iya, ini iya. yang menjalankan memang bisa dimanfaatkan dari mahasiswa kita. Dan ini yang kita coba di situ. Ini yang akan kita coba, makanya saya akan coba memanfaatkan Mumpung mahasiswa kita di sana sekarang proyek mereka untuk mengakomodir itu ya. harus tuh Pak, harus jalan itu. Saya Iya, harus makanya- jalan banget. Ya, makanya itu saya pengen teman-teman itu, teman-teman dari mahasiswa itu lah yang menjadikan contoh. Pak soalnya bapak juga schedule-nya. Kan itu, makanya Pak Sapi ya. Tadi saya sampaikan sebelum kita duduk di sini diskusi, saya berdiri di belakang sama Pak Adrian. Saya bilang Pak Adrian, tolong ini anak-anak maga di desa, stay in di sana 6 bulan. Tapi kalau hanya mengerjakan rutin aja nanti saya tarik aja ke Pak Adrian. Jadi saya pengen benar-benar desa memanfaatkan mereka. Apapun proyeknya silakan kerjakan aja gitu. Jangan mereka hanya sekedar ngecat masjid, gotong royong dan lain sebagainya. Saya nggak mau seperti itu Pak Adrian. Tapi saya pengen nanti di bawah pemandu Pak Adrian ya dan perangkat desa yang lain bahwa mereka itu betul-betul dimanfaatkan untuk bermanfaatan desa. Ya. Nanti kita ya bekerja sama dengan PLK ya, saya lihat kita mitra yang lain juga akan mendukung. Saya berharap juga seperti itu. Kita punya Pak Anton nanti ya, Pak Idin dan teman-teman dari rekan ya, Pak Eko ya. Yang itu yang kita inginkan. Jadi 20 orang yang di sana betul-betul dimanfaatkan untuk potensi desa. Ya. Jadi itu yang saya inginkan. Jangan sekedar udah kalian gotong royong aja. Nanti pas nilai akhir 6 bulan nilai bagus-bagus. Tapi pekerjaan hanya kerjaan rutin. Jadi pada prinsip ini Pak. Nanti karena sudah namanya kita schedule di kampus tidak ada saran, tidak ada apa-apa. Sekarang ini selama adik-adik kita itu magang di desa Surabaya, apa yang Bapak rasakan? Apakah Bapak masih masukan dengan itu melihat, meninjau yang tidak layak atau layak rumah itu? Ya itu Pak Sabar tadi bilang, ya kayak kelistrikannya. Kita tidak usah semua Pak, sampel saja Pak. Itu pernah saya lakukan setiap saya mengadakan MTQ Pak. Itu pernah saya lakukan semua. Coba dibuktikan di situ dulu. Saya dong ada kita yang handphone. Mungkin dia bisa direpairkan dia, kayak TV dia rusak dia direpairkan dia, kan itu ya. Jadi selama ini kalau ada Pak seluruh adik-adik kita ini nanti cuma kayak kata Pak Sabta tadi, sekedar cuma ngecat pintu jendela, apa buktikan ke tekniknya Pak. Kebenaran tekniknya betul Pak. Jadi ilmu yang didapat dari kampus itu kan betul-betul termanfaatkan di sini. Jadi bukan hanya dari orang setelah keluaran kan, desa kan. Ini kan masukan. Ya enggak Pak Idin, kan Idin. Jadi dari saat itu Pak, jadi coba selama ini Bapak tadi saya dengar banyak masukan dari universitas lain. Katanya, maksudnya di mana? Apa yang ditinggalkan oleh orang pengadaan desa? Kemampuan kan, skill kan, perubahan desa juga. Adakah perubahan pada desa tersebut? Berapa banyak masyarakat kita sudah ikut desain pelatihan di situ? Berapa banyak desa kita itu, masyarakat kita itu sudah bekerja dengan desanya sendiri? Itu banyak Pak yang terbaik di kantor. Ini diskusi ya Pak. Semangat saya sekarang diskusi. Itu sih. Saya berharap banget sekarang Pak Adrian ya. Jadi kita saling menguntungkan. Iya. Saling menguntungkan ya, jangan sampai umrah untung tapi desa nggak untung. Nah, saya nggak mau ini. Jadi saya pengen desa juga punya keuntungan itu dari memanfaatkan mahasiswa kami yang sudah ada di sana. Banyak buat kita juga. Ya, karena Mas dari ini Pak, memang saya selalu sampaikan bahwa ini ya aplikasikan apa yang kalian dapat di kampus untuk masyarakat. Betul, kita memang tidak pernah juga arahin mereka ngecek-ngecek, tidak juga itu. Kalaupun itu nggak apa-apa. Jadi masalahnya Tapi minimal ada proyek yang mereka bisa kerjakan. Itu saya di PLK Kalau betul-betul nggak masalah, jangan sampai bocor royong aja sih. Makanya saya selalu sampaikan juga dengan mahasiswa coba, nah ini tadi bicara kelistrikan, itu memang kita arahkan ke sana sesuai dengan keilmuan minimal
tidak perlu pelatihan yang gimana, ya kecil-kecil saja yang di rumah Cepat yang bisa. langsung, gitu, yang langsung. Itu Terus mungkin satu hal lagi tadi Pak, kita sudah sempat ngobrol ya, ke depan mungkin semester depan kita akan mengirim mahasiswa informatika ke desa. Ya, kita akan kerahkan ya. Kebetulan kemarin saya rapat dengan prodinya, saya minta mereka memang hadir di desa, buatlah entah itu sistem informasi tentang desa yang bisa dibagikan masyarakat di luar, atau sistem perangkat desa yang berfungsi untuk administrasi, penyimpanan data dan lain sebagainya, atau database-nya di desa, sehingga itu yang bisa dikerjakan di desa. Saya harapkan demikian nanti untuk desa bisa bergabung nanti prodi informatika kita bisa lakukan. Baik Pak, jadinya dengan diskusi kita ini kita semakin tahu bahwa seperti apa masalahnya, kemudian bagaimana kita membuat solusinya, dan akhirnya teknis tahapannya untuk menyelesaikan tadi sebetulnya dapat menuju ke solusi itu apa saja yang harus kita lakukan ke depannya. Jadi tadi juga salah satu Pak Hasan bahwa program MBKM ini bukanlah program yang di rutinitas, tapi benar-benar bisa menghasilkan outcome, ya lalu outcome lagi, dan dimana nanti mahasiswanya bisa punya keahlian dan masyarakat itu mendapatkan manfaatnya dari secara fisik kalau kita bisa bagaimana, dan secara mindset maupun kemampuannya juga bisa terasa seperti itu. Nah, kita sudah masuk pada sesi terakhir, mungkin dari masing-masing, saya dari Pak Andian dulu, kira-kira harapan ke depan dari desa terhadap kegiatan yang akan kita lakukan ini, bagaimana harapan ke depan agar nanti mungkin kita bisa saling menyalahkan lagi. Tapi dari pemerintah desa, khususnya Bapeda, terus juga kami juga berharap bukan hanya mahasiswa, dosen juga bisa membantu kita dari luar, karena kita memang betul-betul melihat desa 36 desa itu kita pengen kita awal kita jangan menjadi desa mandiri kabupaten kita, itu harapan kami. Jadi berarti harapannya bisa bisa mandiri yang disokong oleh Universitas Madura nanti, salah satunya adalah dari Fakultas Teknik juga. Nah, kalau misalnya dari pasangan sendiri, nah dari BLK selaku mitra kita, mungkin harapannya seperti apa Pak? Ya, kalau dari PMK harapan kita menjaga sustainable life tercapai. Jadi ada dampak positif yang kita ambil. Selama ini kan bagaimana orang melihat PMK karena kita ada kerjasama kita lebih baik lagi. Berarti berkelanjutan, nanti terus di sini ya alasannya juga semakin terlihat dan kita juga efektif. Terakhir dari Pak Sasta, harapannya Pak? Kalau harapan saya sebenarnya harus banyak sekali ya. Pemimpinan saya itu saya memiliki banyak harapan tentunya ya. Tapi yang pasti satu hal, era sekarang itu memang tidak bisa lagi kita bekerja sendiri. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Era sekarang itu adalah kolaborasi, kerjasama dengan berbagai pihak. Nah inilah contohnya, kerjasama dengan BLK, kerjasama dengan Desa Padang Selatan, untuk menggabung, mensinergikan semua apa yang sudah kita punya, SDM yang ada di kota sini punya, sinergikan untuk masyarakat. Karena ingat, kita punya tridharma perguruan tinggi ya, rekan-rekan dosen. Kita punya tridharma perguruan tinggi, selain mendidik dan mengajar mahasiswa, kita punya kegiatan untuk meneliti, melakukan riset, yang keilmuan dari riset itu kita ajarkan dan didik mahasiswa kita. Selain kedua ini, apa? Itu mengabdi pada masyarakat. Pengabdian inilah yang harusnya menjadi manfaat. Ya bukan hanya sekedar pengabdian saja, tetapi manfaat yang diharapkan. Sehingga apa? Desa untung, umrah juga untung, BLK untung, kita juga untung. Jadi itu yang saya harapkan bersama. Jadi manfaat yang berkelanjutan itu harus tercapai. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada narasumber atas penjelasannya yang sangat menarik. Namun waktu sudah menunjukkan jam 12.40, jadi teman-teman sekalian, demikian acara diskusi kita bersama mengenai bagaimana kita akan menjelaskan kurikulum kita dengan MBKM pada program studi teknik elektro Universitas Maritim Raja Ali Haji. Dimana kini kita sudah ada narasumber tadi, penyampaiannya untuk pengajar desa dengan desa Terbaik Selatan dan dengan mitra kita dari Balai Latihan Kerja PP Kepulauan Riau. Saya selaku moderator Alhamdulillah Kisura, Jakarta terima kasih. Kita sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada acara berikutnya. Jadi kami harapkan pada para narasumber untuk kita bisa ngobrol bersama. Masyarakat